Selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat Tuhan dimanapun berada. Kembali lagi dalam program Morning Call GPIB bersama saya Pendeta Antoni Richard Peters dari GPIB Immanuel Apokayan Pospelkes Talitakum Lidung Payau. Baiklah jemaat Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk penuntun di sepanjang hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ketika Engkau boleh membangunkan kami jemaat Tuhan di hari yang baru dengan penyertaan-Mu dan juga berkat yang Engkau sediakan di sepanjang hari ini bagi kami. Dan untuk memulai langkah hidup kami, aktivitas kami, pekerjaan kami di hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi penuntun bagi kehidupan kami, tindakan kami, tutur kata kami, bahkan tingkah laku kami di sepanjang hari ini. Bukalah hati kami Tuhan, supaya biarlah firman-Mu di pagi ini boleh menguatkan kami dan menuntun hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, di pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Surat Yakobus. Surat Yakobus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16 sampai dengan yang ke-18 yang akan saya bacakan bagi kita. Firman Tuhan yang mengatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, ramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikian pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi, beberapa hari lalu kita merayakan Valentine atau Hari Valentine. Banyak orang mengungkapkan kasih sayang kepada keluarga, pasangan, saudara, anak, kerabat, dan sebagainya. Tetapi ada satu ungkapan yang mengusik. Ungkapan itu mengatakan, Valentine bukan budaya kita. Budaya kita adalah susah melihat orang lain senang dan senang melihat orang lain susah. Jika kita setuju dengan ungkapan ini, maka budaya yang seperti ini yang membawa kekacauan. Iri dengan kehidupan orang lain. Iri dengan kebahagiaan orang lain. Tetapi sebaliknya, bahagia kalau orang lain susah. Sikap-sikap seperti inilah, sifat-sifat seperti ini yang ditegur oleh surat Yakobus. Di dalam bacaan kita pada ayatnya yang ke-16, surat Yakobus memasangkan iri hati dengan mementingkan diri sendiri atau egois. Kenapa? Karena kebahagiaan yang dimiliki oleh orang lain harusnya milik dia, sehingga tidak mau untuk membiarkan orang lain dalam kebahagiaan. Nah, disinilah awal dari kekacauan, sehingga iri hati dan mementingkan diri sendiri sering dianggap atau sering disebut sebagai roh yang tidak tenang. Karena kepuasan dan kebahagiaan orang lain menimbulkan kesedihan bagi hatinya atau kesedihan dalam hati. Orang-orang seperti ini dianggap sebagai orang-orang yang menolak hikmat Allah. Atau di dalam bahasa Alkitab dikatakan sebagai hidup menurut hikmat dunia. Berlawanan dengan ini,
dalam ayatnya yang ke-17, surat Yakobus mengatakan bahwa hikmat yang dari atas itu pertama-tama adalah murni. Murni itu artinya tidak ada campuran, tidak ada kotoran, tidak ada noda, atau tidak terkontaminasi. Sehingga kata murni menunjuk kepada anugerah yang dari Allah. Ini ditunjukkan dengan ketujuh sifat yang mengikuti kata murni di dalam pembacaan kita. Seorang teolog bernama Kistemaker mengelompokkan 7 sifat yang mengikuti kata murni ini menjadi 3 bagian. Pendamai, peramah, dan penurut dikelompokkan dalam bagian yang namanya attitude atau sikap. Sikap pendamai itu artinya dia bisa mengendalikan diri sehingga dia tidak mau untuk membawa kekacauan atau menimbulkan kekacauan. Sikap peramah yaitu mengutamakan kepentingan orang lain dalam hal-hal baik. Dan sikap penurut yakni terbuka untuk menerima kritik dan saran, juga hidup menurut aturan-aturan dan norma yang berlaku. Nah, inilah sikap orang yang memiliki hikmat dari atas atau dari Allah. Yang kedua, penuh belas kasih dan buah-buah yang baik. Ini dikelompokkan di dalam bagian yang namanya action atau tindakan. Tindakan orang-orang yang memiliki hikmat Allah adalah tindakan yang membawa dampak yang baik tidak hanya bagi dirinya tetapi bagi orang-orang di sekitarnya, bagi orang-orang di luar dia. Inilah tindakan orang yang memiliki hikmat dari Allah. Dan yang ketiga, tidak memihak atau tidak munafik, dikelompokkan di dalam bagian yang namanya judgment atau penilaian. Di dalam menilai sesuatu atau di dalam menilai masalah, orang-orang yang memiliki hikmat dari Allah tidak memihak kepada keluarga, sahabat, kerabat, atau teman. Tetapi sebaliknya menilai suatu masalah secara objektif. Dan menyampaikan hasil penilaian itu dengan tulus dan tidak menutup-nutupi, atau di dalam bahasa Alkitab dinamakan tidak munafik. Inilah yang digolongkan dengan penilaian yang penuh dengan hikmat Allah. Sehingga sikap, tindakan, dan penilaian orang-orang yang memiliki hikmat dari Allah inilah yang harus dimiliki oleh orang-orang percaya. Nah, ini merujuk kepada ayatnya yang terakhir di dalam ayatnya yang ke-18 yang mengatakan bahwa orang yang memiliki hikmat Allah akan menaburkan kebenaran dalam kedamaian. Bukan membawa persoalan, bukan membawa perang, terlebih bukan membawa dosa bagi dirinya sendiri atau bagi banyak orang, tetapi menaburkan kebenaran dalam kedamaian. Karena sikap, karena tindakan, dan karena penilaian yang dia miliki yang berasal dari Allah. Hikmat yang berasal dari Allah. Nah, hikmat-hikmat seperti inilah yang di dalam surat Yakobus atau menurut surat Yakobus harus dijadikan sebagai cara hidup atau gaya hidup orang percaya. Gaya hidup yang dimanapun dia berada menampilkan hikmat dari Allah. Gaya hidup yang dimanapun dia berada menaburkan kebenaran dalam kedamaian melalui sikap, tindakan, dan penilaian orang-orang yang memiliki hikmat Allah. Jemaat Tuhan, kiranya firman Tuhan di pagi hari ini dapat menuntun kita untuk melangkah dan melakukan segala aktivitas kita dalam tuntunan hikmat yang bukan dari dunia, tetapi hikmat yang dari Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, ya Allah kami, yang boleh menuntun dan menyertai kami di pagi hari ini.
Bahkan kami sebagai orang percaya, kami sebagai jemaat-Mu, kami juga telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Bapa, biarlah di sepanjang hari ini firman-Mu menuntun kehidupan kami, menjaga kami, melindungi kami. Terlebih biarlah kami memiliki hikmat dari Allah untuk berlaku, bertutur kata, bertindak sesuai dengan kehendak dan juga hikmat yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, ketika kami akan melakukan segala aktivitas kami, pekerjaan kami, usaha dan kerja kami, Tuhan kiranya mau memberkati kami. Baik kami yang bekerja dari rumah, kami yang bekerja di tempat-tempat di mana kami bekerja, Tuhan kiranya mau melindungi, menjaga dan menyertai kami. Dan biarlah kami selalu menjaga kesehatan kami dengan mematuhi segala protokol-protokol kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga kami terhindar dari segala hal-hal yang tidak kami inginkan. Juga kami selalu dilindungi dan disertai oleh Tuhan Allah kami. Begitupun juga kiranya Engkau memberkati seluruh kehidupan keluarga kami dimanapun mereka berada. Biarlah mereka juga berada di dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan syukur hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Amin. Demikian renungan Morning Call kita di pagi hari ini, Bapak Ibu dan jemaat Tuhan dimanapun berada. Akhir kata saya mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.